Ya Qawiyyu ya Matin idfa'dhu'lana wal muslimin wasalimil Indonesin minal virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah yang terjadi di dunia ini itu sudah atas kehendaknya. Terjadinya gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, angin meletus, dan sekarang adanya virus corona yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Itu memang sudah kehendaknya, tetapi bagaimanapun caranya supaya kita selamat, makanya ada jalan, ada kunci, ada prinsip supaya kita selamat dari musibah, supaya kita selamat dari COVID-19. Maka dalam kesempatan ini, sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita laksanakan 5 tambah 5 jadi 10M. Bukan hanya 5M tapi 10M. 5M yang pertama itu yang jelas himbauan anjuran dari pemerintah, terkenal dengan Prokes 5M. Tapi 5M yang kedua ini itu anjuran langsung dari Sang Kholik, anjuran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan 5M inilah kita akan selamat dari musibah, dan tentunya kita akan selamat apa yang disebut dengan wabah COVID-19. Apa itu 5M? Yang pertama, selalulah mensyukuri nikmatnya. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini familiar untuk kita dengarkan, bahkan di acara apapun, terutama acara tasyakuran, kita sering mendengarkan ayat ini. Tapi ternyata tidak banyak orang yang tahu apa arti daripada ayat ini. Yang jelas melalui ayat ini, sopo sing gelem syukur selamat. Siapa yang bersyukur tambah nikmat berarti dia akan diselamatkan dari bahaya. Tapi yang terakhir ini, siapa yang kufur atas nikmat Allah, ancaman dari Allah itu banget larane. Maka kenapa wabah penyakit bermunculan, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan juga musibah yang lain? Karena kita kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Maka yang pertama kita laksanakan agar kita terhindar selamat dari musibah, apalagi musibah virus corona, adalah dengan cara pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Kemudian M yang kedua,
janjinya Allah adalah selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anfal ayat 33, Allah berfirman, wa ma kana wa'u mungadibahum wa hum yastaghfirun. Musibah datang itu karena banyak dosa, dan musibah bisa diangkat dengan cara dengan banyak-banyak memohon ampun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah datang? Silih berganti, termasuk virus corona yang sekarang ini masih menggejala, masih mewabah. Itu karena banyak sekali orang-orang yang memang banyak dosa tapi tidak mau untuk bertaubat. Kenapa musibah yang datang itu silih berganti, apalagi virus corona sampai sekarang itu tidak kunjung putus? Itu karena kita banyak sekali dosa dan kita tidak mau bertobat. Quran surat An-Nur ayatipun 31 itu menjelaskan, Allah berfirman, tubu ila wa'i jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah. Sesungguhnya orang yang bertobat adalah orang yang akan selamat. Sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah M yang kedua. M yang ketiga yang disediakan oleh Allah, janjinya Allah adalah selalu mengingatnya. Maksudnya apa? Ingat Allah dimanapun berada, karena dengan ingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Tidak mungkin Allah memberikan suatu cobaan, musibah, bencana alam ketika kita selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, fadkuruni atkurkum. Sopo sing eling karo Gusti Allah, monggo Gusti Allah bakal eling karo awake dhewe. Makanya kita biasakan untuk selalu ingat pada Allah. Biasakan lisan kita ini untuk selalu berzikir kepada Allah dengan cara mengingat, dan mengingat, insya Allah akan selamat. Yang keempat, sahabat hikmah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalulah memanjatkan doa. Doa terus menerus. Yang namanya doa yang dipanjatkan terus menerus itu bisa merubah nasib. Ingat, Allah berjanji dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku ku Allah, maka akan aku perkenankan bagimu. Ini jaminan Allah. Makanya di era yang sekarang, pandemi yang sekarang ini, yang perlu dan wajib untuk kita laksanakan adalah jangan bosan-bosan kita memohon kepada Allah, berdoa, 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 dan berdoa. Yang terakhir, M5 adalah selalulah minta pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisabri wassalah
innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Inilah kuncinya, sabar, sabar dan sabar. Tapi sabar di sini mengandung arti adalah kita tawakal. Tapi ingat saudara-saudaraku, sahabat semua, bahwa saya yang namanya sabar itu mudah sekali kita ucapkan, tetapi praktik sing angel. Sabar kuwi angel, sing nglakoni ning ucape gampang. Sebab orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Abot orang yang watese, sebabnya ganjarane lain dan tidak bukan hanyalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yen sabar kuwi enteng, paling hadiahnya payung, hadiahnya lemari es, TV dan sebagainya. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Ketika sabar kuwi eneng batese, berarti dhewe wis ora sabar. Yang terakhir dengan melalui sholat. Sahabat hikmah yang kami hormati, yang kami banggakan, yang dirahmati oleh Allah, sholat itu minangka tunduk patuhe seorang hamba kepada sang Kholik. Ketika seorang Islam tidak mengerjakan sholat, berarti di situ terjadi pembanggangan, dan Allah yang jelas mengingatkan pada kita semua dengan jalan kita diingatkan oleh alam. Nyo gempa bumi, nyo tanah longsor, nyo banjir bandang, nyo gunung meletus, nyo virus corona. Itu karena apa? Kita tidak mau bersujud patuh pada Allah. Kudune wayahe sowan sedina sewengi ping 5, tapi ternyata dheweke mbalelo. Makanya Allah mengingatkan dengan cara alam. Sahabat hikmah Jum'ah yang kami hormati, saya kira demikian, semoga bermanfaat. Mari kita selalu berdoa agar senantiasa kita selamat dari musibah apalagi virus corona ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.